Bisa, Bu. Oke. Mohon untuk mengaktifkan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Nah, di masa pandemi COVID seperti sekarang ini, kita harus selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Apa itu 3M? Memakai masker. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya. Nah, Ibu mau lihat nih, apakah sudah hadir semua di sini? Siapa yang belum hadir nih? Satu orang kayaknya ya. Tidak masalah, mungkin gangguan sinyal. Jadi sambil menunggu kawan yang lainnya. Nah, ini sudah mulai bergabung ya, karena sudah lengkap. Ibu minta kepada Ajis untuk memimpin doa ya. Silahkan Saudara Ajis. Mulai pelajaran. Oke, terima kasih ya Ajis ya. Ibu ingin mengecek apakah kalian sudah mendownload LKPD dan bahan ajar yang telah Ibu bagikan 1 hari sebelumnya. Sudah ya? Baiklah, kalau sudah, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah belajar mengenai sistem perkembangbiakan pada manusia. Nah, apakah tumbuhan dan hewan juga melakukan perkembangbiakan sama seperti manusia? Ya, bisa ya. Tumbuhan dan hewan juga melakukan perkembangbiakan sama seperti manusia. Nah, seperti itu. Jadi, pada pembelajaran kali ini kita akan memfokuskan pada perkembangbiakan pada tumbuhan, terutama perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae ya. Nah, Ibu sudah share screen PowerPoint. Apakah sudah terlihat? Tadi kan Ibu bilang kita akan belajar mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Nah, tumbuhan Angiospermae sering kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pernah kan melihat tumbuhan jagung, padi, apel, semangka, ya kan? Pernah melihat? Bahkan mungkin pernah memakannya ya. Nah, di mana letak bakal bijinya? Di dalam buah. Nah, tumbuhan yang letak bakal bijinya di dalam buah itulah yang dinamakan tumbuhan Angiospermae ya. Nah, manfaatnya apa kita mempelajari materi ini? Jadi setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian memperoleh wawasan dan pengetahuan dalam memperbanyak tumbuhan secara vegetatif alami dan vegetatif buatan, sehingga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita ini ada 5 di sini ya. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok dan tanya jawab, kalian dapat menyajikan dan mempresentasikan data hasil perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan pada tumbuhan Angiospermae. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, dalam pembelajaran ini, Ibu menerapkan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah dengan metode diskusi. Tapi di sini paham ya? Paham. Ya. Nah, dalam pembelajaran ini Ibu melakukan 3 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Paham ya untuk penilaian selama pembelajaran? Paham. Ya, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke bagian inti sekarang, yaitu di sini bisa kalian perhatikan gambar ini ya, bisa ya. Ini adalah gambar tumbuhan singkong atau yang kita kenal ubi kayu kan. Nah, di sini kemudian ini ada gambar kunyit. Nah, Ibu mau tanya nih, adakah perbedaan dan persamaan cara perkembangbiakan pada kedua tanaman ini? Ada, Bu. Persamaannya apa? Samaannya sama ditanam. Kalau kita perhatikan gambar di sini, coba kalian lihat dari tumbuhan singkong ini kemudian tiba-tiba kemudian batangnya ini dipotong-potong kemudian ditanam, akhirnya bisa tumbuh menjadi individu baru ya kan. Nah,
pertanyaan Ibu, kira-kira bagian mana pada tumbuhan singkong yang berfungsi sebagai organ perkembangbiakannya? Nah, bagian mana pada tumbuhan kunyit yang berperan sebagai organ perkembangbiakannya? Nah, permasalahan inilah yang nantinya akan kalian cari tahu melalui pembelajaran pada hari ini melalui diskusi kelompok ya. Nah, kemarin Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu terdiri atas 5 orang. Nah, ini adalah pembagian kelompoknya. Ibu hanya ingin mengingatkan saja ya. Nah, Ibu juga sudah membuatkan grup WA untuk masing-masing kelompok supaya nanti kalian bisa berdiskusi melalui grup WA tersebut. Lanjut ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian buka LKPD kalian yang telah Ibu bagikan sebelumnya. Coba dibuka. Nah, sudah ya. Sekarang kalian perhatikan LKPD-nya. Nah, pada LKPD ini ada gambar kan? Ada gambar berbagai macam cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Di sini kalian lihat ya. Ada perkembangbiakan vegetatif alami, ada vegetatif buatan. Nah, tugas kalian adalah kalian isi nih pertanyaan ini diisi dari pengamatan gambar yang ada pada LKPD kalian. Diisi nih soal nomor 1, 2, dan 3. Kalian diskusikan bersama anggota kelompok kalian. Kemudian, nah di sini juga ada nih ada tabel. Tabel ini di sini disajikan gambar. Kemudian kalian diminta untuk menentukan nih. Misalnya ada gambar ini kan gambar bawang merah. Nah, kemudian kalian cari tahu nih cara perkembangbiakannya itu bagaimana. Kemudian bagian tumbuhan yang berperan sebagai organ perkembangbiakan tuh yang mana pada tumbuhan bawang ini, dan bawang ini termasuk jenis vegetatif alami atau buatan. Nanti kalian isi di tabel ini ya. Paham sampai di sini? Paham ya? Nanti kalau enggak paham nanti ditanyakan. Boleh ditanyakan secara langsung, bisa juga melalui grup WA ya. Nah, kalau sudah paham, sekarang Ibu persilahkan untuk keluar dari room ini selama kurang lebih 20 menit untuk mengerjakan soal LKPD-nya ya. Kalian diskusikan bersama kelompok kalian melalui grup WA. Nanti Ibu akan memantau kalian melalui grup WA masing-masing kelompok. Jadi untuk sekarang ya Ibu persilahkan kalian untuk keluar dari room ini dan masuk kembali setelah 20 menit kemudian ya. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 ada yang mau bertanya. Ini juga. Ini juga. Oke, sudah ada yang bergabung. Oke, kita tunggu kawan-kawannya dulu. Oke, ini sudah mulai bergabung. Kalau udah, kita bisa mulai langsung untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, sekarang Ibu minta kelompok 1 dulu nih untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo Ibu persilahkan untuk kelompok 1. Jadi, Ian. Oh ya, Ii ya. Oke, Ii. Nomor 1. Wah, Ii lengkap ya. Ii pakai laptop ya, Ii? Iya, Bu. Oke, Ii. Wah, Ii udah rapi sekali ya tugasnya. Coba Ii nomor 1. Apa jawabannya? Perkembangan vegetatif pada tumbuhan adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, tunas, umbi, dan lainnya. Ya, bagus ya. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah jawabannya sudah sama dengan kelompok 1? Sama, Bu. Oh, sama ya? Boleh, Bu. Ya, sama. Kalau gitu beri aplaus untuk kelompok 1. Ayo. Ya. Sekarang Ibu persilahkan untuk kelompok 2 lagi nih. Gimana dengan kelompok yang lain? Apakah sama jawabannya dengan kelompok 2? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, sama. Kalau begitu beri aplaus untuk kelompok 2 ya. Ayo beri aplaus, beri tepuk tangan. Nah, sekarang untuk kelompok 3 sekarang.
Iya, bagus sekali ya. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah jawabannya sudah sama atau mungkin ada perbedaan? Sama Bu. Sama ya. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Ya, beri tepuk. Bagus sekali presentasi kalian pada hari ini. Jawabannya sudah tepat ya. Jadi, ini Ibu akan memberikan penguatan. Ibu akan men-share screen video ya. Video tentang perkembangbiakan vegetatif, alami dan buatan. Sebentar ya. Pernahkah kamu melihat tanaman mangga, rambutan, kelapa, padi, dan jagung? Bagaimana video tadi? Apakah sudah jelas? Ya Bu. Sudah ya. Dan nah, kira-kira dari hasil diskusi kalian, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran kita hari ini? Nah, jadi apa ya? Jadi perkembangbiakan vegetatif itu adalah apa? Cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhannya seperti akar, batang, daun, tunas, umbi, dan tanpa melalui perkawinan atau tanpa melalui pertemuan sel sperma dengan sel telur. Iya, bagus sekali ya. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu terbagi menjadi 2. Apa ada yang tahu? Ayo siapa? Vegetatif alami dan perkembangan vegetatif. Iya, bagus sekali ya. Nah, kita kan telah mempelajari materi nih dari awal sampai akhir. Nah, kira-kira pengalaman apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, apakah pembelajaran hari ini menurut kalian itu mungkin masih harus diperbaiki lagi supaya untuk perbaikan kita di pembelajaran berikutnya? Sudah, Bu. Udah, nomor 1, nomor 2 sudah? Nomor 2 udah, Bu. Udah ya, nomor 2. Yang lain gimana? Nomor 2 sudah selesai? Belum, Bu. Oke. Belum, Bu. Ya, ya. Sekarang lanjut ke nomor 3. Sudah, Bu. Oke, nomor 4 sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, lanjut ya nomor 5 sekarang. Di sini ada gambar, kemudian kalian diminta dari keempat gambar yang mana yang berkembang biak secara vegetatif buatan dari keempat gambar tersebut. Sudah nomor 5? 5 udah, Bu. Udah ya? Yang lain udah ya? Yang lain? Udah Bu. Oke, lanjut nomor 6. Nomor 6 udah, Bu. Udah ya? Yang lain udah? Oke, lanjut nomor 7. 7 udah, Bu. Oke, lanjut. Sudah, Bu. Nomor 8 sudah? 9. Udah, Bu. Oke, nomor 9 sekarang. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ini soal yang terakhir sekarang. Sudah, Bu. Yang lain sudah nomor 10? Udah Bu. Kalau sudah, jawabannya sekarang Ibu minta difoto dan dikirim ke WA pribadi Ibu ya. Aji sudah mengirim hasilnya, Ibu tunggu yang lain. Ngirimnya harus sekarang ya, jangan nanti. Biar hasilnya ketahuan. Jadi kan KKN kita itu 72, berarti yang nilainya di atas 72, berarti sudah tuntas. Nah, yang nilainya masih di bawah 72, itu berarti harus remedi. Nanti akan Ibu umumkan ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita membaca doa masing-masing. Doa. Oke, terima kasih ya Rida. Baiklah anak-anak, terima kasih atas kontribusinya pada hari ini telah bersedia bergabung dalam pembelajaran daring. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masih nasi, Ibu? ya silahkan. Terima kasih ya.
Boleh keluar? Ya, Bu. Ya, terima kasih. Ya, Bu.